isu-isu lain selain yang ditayangkan di TV. Oh ibu, aku tahu Isu di lingkungan sekitar. Isu di lingkungan sekitar atau nyari di masih jadi modal yang dimiliki anak tentang isu air. Yang udah lihat. Nggak apa-apa, boleh. Cuma gini maksudnya, saya ingin ada jaminan semua anak terlibat gitu. Khawatirnya kalau misalnya tidak difasilitasi semua untuk mencari gitu, secara berkelompok aja misalnya, atau misalnya ada yang nyampein satu, yang lain tuh bisa jadi ngobrol tuh, gitu. Jadi ini kegiatannya harus agak di-create supaya tadi tidak terjadi kebosanan. Karena ini kan hampir mirip nih, 1 dan 2 nih hampir mirip, ya. Gitu. Kemudian hampir mirip lagi nanti di nomor 5, diskusi kritis, ya kan? Ini berarti 1, 2, dan 5 nih hampir mirip. Nah saran saya untuk yang nomor 5 itu siapkan studi kasus. Studi kasus dalam satu kelas tuh kita kasihlah misalnya 10 sampai 20 kasus yang akan mereka diskusikan untuk menghabiskan waktu yang 4 JP yang itu. Gitu. Kalau yang 10 JP itu nggak ada masalah karena kan bentuknya mungkin seminar ya, seminar atau lokakarya gitu. Kemudian kontekstualisasi, mengeksplorasi masalah di lingkungan sekolah. Ini anak berarti keluar kelas ya? Ya. Tapi di lingkungan sekolah. Terus mereka ngeliat gitu ya. Gitu ya. Nah, ini agak hati-hati karena bisa jadi kan mereka menyebar ya. Bisa jadi mereka malah melakukan hal lain. Ke kantin ya? Ke kantin. Nah, gitu. Duduk-duduk itu agak hati-hati. Jadi dipotong-potong timingnya. Misalnya 1 JP progres mereka sudah sampai mana? Kayak tadi Bapak dan Ibu dengan saya tuh, itu kan kadang kita kalau ngasih tugas kelompok ya lepas gitu, terus tahu-tahu oke, sudah waktunya dikumpulkan belum Bu gitu ya, karena memang progresnya nggak ke ini pantau. Jadi misalnya kalau 4 JP, 1 JP mereka harus sudah dapat apa, 1 JP lagi mereka harus sudah dapat apa, 1 JP lagi, 1 JP lagi sampai 4 JP nanti akhirnya menuju ke situ. Kemudian di sini yang ini bentuknya apa, diskusi atau apa? Diskusi Bu. Air di sekolahku, ini bentuknya diskusi lagi. Presentasi hasil observasi. Oke, presentasi. Berarti nanti di sini mereka ngambil foto ya, ngambil foto karena nanti kan akan dipresentasikan di sini. Saran saya ini duluan ya, baru ke sini gitu ya. Karena kan mereka akan menampilkan dalam bentuk data, tabel, baru dipresentasikan gitu ya. Kemudian begini, kalau itu hanya sebatas di sekolah, lingkupnya terlalu kecil nggak sih? Nggak apa-apa. Kalau di rumah gimana? Di rumah mereka ambil sampel salah satu rumah mereka gitu. Yang ketiga dieksplor ini, eksplor masalah air ini. Nanti masalah di lingkungan sekolah dan rumah. Di rumah. Penempatan ininya Bu. Kan 6 sekolah, 7 misalnya. Boleh. Air di rumah mungkin. Oh, water Air issue, di- iya. Boleh gitu Bu. Iya, jadi nanti bentuknya misalnya kalau ini mau di rumah, ini bisa 10 JP tapi bentuknya penugasan. Ya. Penugasan. Jadi misalnya hari Minggu mereka melakukan ini, tapi ini di rumah karena bentuknya penugasan gitu. Nanti ini bisa banyak nih di sini sehingga nanti yang ini 4 JP, kemudian kita ke sini ya. Kemudian di sini apa? Ini dengan ini apa bedanya? Ini kan juga presentasi ya. Nah, ini juga presentasi nih. Itu punten. Jadi kalau yang presentasi water issue air di sekolah itu dia mempresentasikan hasil pengamatannya. Kemudian setelah mempresentasikan hasil pengamatannya, dia diskusikan berdasarkan data hasil pengamatan dia itu untuk mencari alternatif solusi dari persoalan yang ditemui mengenai air. Baru hasil dari diskusi mengenai solusi itu dipresentasikan. Karena di situ judulnya presentasi alternatif solusi dari masalah air yang ditemui. Gitu. Jadi mungkin bisa juga di itunya tadi saran dari Ibu misalnya eksplorasi, ada tahapannya eksplor berapa jam, balik ke kelas untuk presentasi hasil eksplorasi, misalkan bisa diatur begitu. Jadi presentasinya itu bertahap.
Presentasinya bertahap. Jadi hasil pengamatan presentasikan gitu. Terus nanti kan Mereka diskusi solusi. ya Harus ada diskusi dipresentasikan. solusi dulu nih, Iya, baru ke presentasi kan? presentasi, iya. Begitu. Jadi ini diskusi dan presentasi berarti ya? Iya. Diskusi, nyari solusi, kemudian Diskusi dan mempresentasikan. presentasi, iya. Itu 6 jam di situ ya? Iya. Nomor Oke. 9. Tambahin Berarti diskusi ditambahin. ya. 9. Diskusi dan presentasi ya. Ya, diskusi Oke, dan kemudian ini di sini mereka bikin posternya di rumah. No, di sini Kalau sekolah, Ini sampai 10 JP soalnya. medianya berbeda-beda ya. kita ngejar ke pemenuhan waktu 144 sih Bu tadi tuh. Oh. Jadi ini waktu yang sepanjang ini, sedangkan kita stepnya cukup begitu gitu Bu. Itu harus terpenuhi Kalau satu-satu. ya kalau ini mau 10 JP dan anak tidak boring, semua terlibat, berarti masing-masing orang bikin poster Iya. dan mereka bawa alatnya. Jadi bikinnya di situ. Bikinnya di sekolah. Rencana digital ya Bu ya rencananya. Oh, digital. Jadi di HP-nya Dan masing-masing. tidak ada sampah lagi. Kalau digital mereka semua terpenuhi, ada fasilitasnya ya. Pakai Canva. Pakai Kanva. Canva. Mereka Udah semua ada ya. terbiasa. Fasilitasnya ada ya. Oke. Nah, nanti di ini aja nih saran saya dipotong-potong lagi progresnya. Progresnya di saran dipotong-potong lagi, misalnya 2 JP mereka kerjain udah sampai mana gitu ya. Seperti itu. Dan sekalian kampanye mungkin di sini ya. Maksudnya bukan kampanye, menjelaskan poster mereka. Iya. Bentuknya ini ya. Presentasi. Digital ya. Kalau bentuk yang nggak digital gimana? Dikumpulkan dulu ke Pasil, Bu. Bisa ya, nanti bisa dipajang kan lebih banyak waktu tuh kerjanya tuh, terus motoriknya dapet gitu ya. Dikumpulkan ke Pasil aja, presentasikan hewan. Dipajang dibanding nanti hasilnya gitu. Yang Kalau di bagus. presentasi fokus gimana? Sebenarnya kita pertimbangan meminimalkan sampah ya Bu ya. Kalau misalkan posternya itu Banyak. manual, itu kan pakai kertas. Kemudian nanti sampah. dari sekian ratus anak kan sampah tuh potensinya. Jadi kita meminimalkan sampah karena judul kita kan kayak hidup berkelanjutan. Makanya terbaik dibuatnya di- digital, presentasinya paling lewat Infokus. Infokus. Iya. Berarti kalau gitu harus ada. Yang terbaik Maksudnya gini, cetak aja. saya khawatirnya kalau ketika mereka bikin, oke mereka semua serius ya. Ketika presentasi nih, ada 36 yang presentasi. Presentasi ke 10 aja itu anak udah buyar tuh ininya. Iya. Konsentrasinya. Biasanya yang merhatiin udah tinggal yang belum maju atau yang dekat kayak 11, 12 gitu ya. Setelah dia presentasi, udah dia ini gitu. Dia nggak fokus lagi. Nah, ini harus ada cara lagi supaya dia tetap fokus sampai mendengarkan sampai yang 36 gitu. Kalau presentasi harus semua ya Bu ya? Harus bagian semua atau Atau boleh per kelompok. boleh dibagi misalkan ketika presentasi boleh kelompok atau Kelompok boleh. Boleh, Kelompok namanya boleh. kelompok. Tapi ini soalnya 10 JP nih. Nanti kita kurangi aja ya JP-nya ya. ya JP-nya kan kurang. Boleh nggak kurang dari 144? Boleh, tapi harus ditangkap sama kelompok yang lain. Sisa jamnya kita punya jadi kayak kita membuat alat penyaringan bisa. Iya, kalau mau dipindahin ke yang lain atau kalau ini mau dikurangi harus ditangkap sama proyek yang lain. Jangan deh. Kemudian ini konten aksi nyata, mereka bikin konten, bikinnya di sekolah. Oke, berarti ini sama nih ya, ini harus nyiapin apa kegiatan kreatif, ini juga harus nyiapin kegiatan kreatif, misalnya tiap 2 jam, yuk kita ice breaking dulu, atau setelah sekian jam, ayo sekarang kita apalah nyanyi bareng-bareng, atau yuk sekarang setelah itu yuk konsentrasi lagi, gitu ya, seperti itu. Kemudian ini juga ya, ini desain gambar mereka bikin manual atau Manual. ya, manual. Desain gambar manual. desain gambar bikinnya Manual. ngegambar Gambar. Ngedraft ini termasuk misalkan alat, bahan, dimensi, ukuran si alat prototipe yang mau dibuat. soalnya 10 JP juga nih. Nah, sekarang kita harus lihat lagi ke tujuan. Boleh dipindahkan ke sini lagi ke tujuan. Karena gini, ada bisa jadi minta waktu 1 hari gitu ya, terus mereka dibagi-bagi, mereka kampanye air bersih ke kampung-kampung gitu. Juga
kampanye. Kampanye ke kelas-kelas boleh nggak? Kalau kampanye kelas tapi jangan Kampanye di kelas 12. Ke kelas-kelas project. Kelas-kelas project kan mereka juga lagi mengerjakan tugas ya. Iya. Kelas sejak sama. Tadi jumlah jam itu Beda memang uang. kita belajar. Kan yang tadi ada 18. Iya, tadi kan 6 itu kan ada kan air tadi. Nah, kemudian ini nih, di sini ada kata kunci bereksperimen loh. Di mana mereka bereksperimen? Itu buat alat penanganan. Oh iya. Revisi lagi. Kemudian rasa syukur. Kalau peduli lingkungan oke dapat ya tadi ya. Mengimplementasikan solusi dapat. Rasa syukur. Di rumah sendiri karena Kita tuh Bu tadinya dari air putih mau di apa namanya? air Berkelanjutannya. Digunakan Bahwa kembali. mereka bersyukur sudah ada tersedia air apa yang ingin kita lihat dari mereka. Yang nampak bahwa mereka yang ini sudah bersyukur, yang ini belum bersyukur. menggunakan air secara efisien. Hemat. Itu bentuk syukur. Hemat Nanti si air. fasilitator akan mengamati itu. Ini kali ya, apa perlu ada apa? Checklist. Apa gimana? Iya, tapi maksud saya si fasilitator mengamati itu di mana? Di saat kapan maksudnya? Berarti ketika ini aja Bu pas mau presentasi, nah ada ajakan untuk jadi harus sering sounding nih bahwa air ini adalah anugerah dari Tuhan, jadi kita harus jaga dengan baik, kita manfaatkan dengan baik. Bagaimana? Bisa nggak kalau begini? Mereka bikin quotes tentang rasa syukur karena dikasih ketersediaan air. Gitu. Iya. Nah, cuma nanti dimasukin ke langkah yang mana tuh? Karena kita untuk melihat ini mereka bersyukur tadi, gitu. Kalau kesadaran peduli lingkungan kan itu mereka tadi mengamati di lingkungan sekolah atau kalau nggak di lingkungan rumah kan, gitu. Kemudian menciptakan dan mengimplementasikan solusi tadi ya, bikin alat penyaringan air. Bereksperimen bisa sekaligus dengan alat penyaringan air. Memodifikasi gagasan bisa masuk ke alat penyaringan air. Menjalankan rencana strategi pengembangan dirinya dengan mempertimbangkan minat dan tuntutan pada konteks belajar maupun pekerjaan yang akan dijalannya di masa depan. Nah, ini ada hubungannya dengan masa depan nih. Jadi mungkin mereka bisa bikin reels gitu. Masa depanku yang ada hubungannya sama air. Apa misalnya? Air di kehidupanku 10 tahun kemudian. POV. Ada tayangan video itu loh yang surat dari 2030 atau 2000 berapa gitu yang ngegambarin tentang keadaan bumi yang tanpa air. Dia ngebandingin yang dulu tuh mereka tuh nyuci mobil, terus sekarang mereka buat air setetes aja tuh itu harus beli dengan harga yang mahal gitu. Nah, Ada video di itu YouTube. jadi inspirasi. Mereka bikin seperti itu, tapi dihubungkan dengan bayangan mereka, kondisi masa depan mereka kan udah jadi apa gitu ya. Kan sesuai dengan masa depan mereka. Ada yang jadi guru, berarti nanti gimana tuh air menurut si guru. Ada yang jadi direktur, berarti gimana tuh air menurut si direktur gitu. Jadi dibikin ininya lah cerita. Berarti masuk ke kayak penugasan gitu ya, anak bisa bikin Iya. tulisan, Iya. gambar. Nah itu jamnya bisa banyak, tapi bentuknya penugasan. Jadi bisa mengurangi yang tadi itu. Itu tahap apa ya Bu? Kalau itu berarti kalau tadi di Refleksi. Refleksi. Karena kan di masa depan dia nanti kan, dengan apa yang sudah dia pelajari nanti di masa depannya seperti itu. Nah termasuk mengatasi tantangan ya. Iya kan, itu kan kalau di masa depan kan tantangannya adalah air sedikit. Sehingga nanti di masa depan kalau dia jadi penari misalnya, gimana tuh kehidupan si penari dengan untuk meminimalisir penggunaan air. Oke, seperti itu. Terima kasih. Ya, Terima kasih.